Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan Al-Ushul Sittah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas al-aslu al-thalith, landasan yang ketiga, yaitu as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, bab tentang mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan pada pertemuan yang lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya seorang muslim untuk dia mendengar dan taat kepada pemimpin hanya dalam perkara yang baik, tidak mentaatinya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 150 kata beliau, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyah. Kata Nabi, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah disuruh apa sama Nabi? Bersabar. Ya, disuruh bersabar, bukan disuruh demo atau disuruh mencak-mencak, disuruh mencaci maki, mengkritik di depan umum, tidak. Ini wasiat dari Nabi SAW. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpin, maka bersabar dulu. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari pemimpinnya, yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah di sini maksudnya jamaah apa? Kemarin ada yang jamaah persatuan apa dan persatuan apa? Persatuan fisik dan persatuan agama, jama'atul din dan jama'atul badan. Nah, jamaah di sini maksudnya jamaah al-badan. Ya, maksudnya jamaah persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Maka barang siapa yang keluar dari jamaah ini, yaitu persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, maktub dia keluar dari situ, famata, kemudian dia mati dalam kondisi seperti itu, famitatuhu jahiliyah, maka matinya itu seperti matinya orang-orang jahiliyah. Di sini Nabi tidak mengkafirkan, tapi maksudnya mati seperti orang-orang jahiliyah, yaitu kondisinya persis seperti orang-orang jahiliyah. Kenapa orang-orang jahiliyah dulu tidak punya pemimpin? Ya, orang-orang kafir Quraisy itu siapa raja mereka? Gak ada. Abu Jahal bukan. Abu Jahal itu bukan
penguasanya Mekah, bukan. Dia hanya tokoh dari kabilahnya. Tapi kalau dikatakan rajanya, pemimpinnya kota Mekah, nggak ada. Karena orang Quraisy mereka tidak mengenal adanya pemimpin yang memimpin mereka. Maka barang siapa yang mati dia nggak punya pemimpin, maka berarti matinya itu sama seperti orang-orang jahiliyah, meskipun tidak dikafirkan seperti orang jahiliyah, enggak, masih muslim. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min at-ta'ati laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu. Barang siapa yang melepaskan tangan baiat, ya tangan baiat maksudnya tidak lagi taat kepada pemimpin yang ada, dia lepaskan tangan itu, dia tidak memberikan ketaatan kepada pemimpin lagi tanpa alasan yang syar'i. Ya kalau pemimpinnya murtad baru, atau pemimpinnya sudah kafir keluar dari Islam, iya kita tidak memberikan baiat kita kepada dia. Tapi kalau pemimpinnya masih muslim, meskipun zalim, meskipun pelaku maksiat, sepanjang dia masih muslim, dia tetap seorang pemimpin. Barang siapa yang melepaskan tangan baiat kepada pemimpin tersebut, maka dia telah bertemu dengan Allah di hari kiamat, la hujjata lahu, tidak punya hujjah, tidak punya alasan atas perbuatannya tersebut. Artinya terhitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, waqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u wa in umira alaikum 'abdun habasyiyun. Kata Nabi, mendengarlah kalian kepada pemimpin dan taatilah pemimpin, meskipun yang memimpin kalian budak dari Habasyah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, budak dari Habasyah itu permisalan dari Nabi. Karena di zaman tersebut gak ada orang Habasyah budak jadi pemimpin, gak ada. Tapi Nabi memisalkan, seandainya ada seorang budak dan dia bukan dari Quraisy, tapi dia dari bangsa lain, yaitu bangsa Habasyah. Kalau sudah menjadi pemimpin dan dia berada di puncak kepemimpinan, maka mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Nah sudah kita sampaikan, orang-orang Quraisy di zaman tersebut, orang-orang Arab sangat jijik sama budak. Ya, sangat jijik dengan budak. Jangankan menganggap budak sebagai pemimpin, duduk di tempat yang bekas duduknya budak mereka nggak mau. Ya, duduk di tempat yang dulu budaknya duduk di tempat itu mereka nggak mau. Ya, apalagi makan bareng sama budak, makan di tempat yang piringnya itu pernah dipakai sama budak, oh tambah jijik, mereka nggak mau. Tapi Nabi memisalkan, andai kata orang seperti itu menjadi pemimpin dan dia bukan dari Quraisy tapi dari bangsa lain, karena orang-orang Quraisy mereka ini mengagungkan bangsa mereka sendiri. Tapi seandainya dari bangsa lain menjadi pemimpin, maka mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin, fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Nabi, alal mar'il muslim, wajib atas setiap individu muslim apa? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin, fima ahabba wa kariha, baik pada perkara-perkara yang dia sukai atau pada perkara-perkara yang tidak dia sukai. Karena kebijakan pemimpin, perintah dari pemimpin terkadang cocok sama hawa nafsu kita. Ini gampang, ya anak taat sama pemimpin, maka cocok gitu orang. Tapi kalau kebijakannya, perintahnya nggak cocok dengan hawa nafsu kita, apakah kita diperintahkan untuk memberontaknya, mengkritiknya? Tidak. Ya, Nabi mengatakan, meskipun kebijakan pemimpin tersebut tidak kau sukai, perintah pemimpin itu tidak kau sukai, tetap mentaatinya, selama itu bukan kemaksiatan. Ya, kecuali kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka ketaatan kita itu baru tidak wajib lagi
ketika perintah pemimpin ini mengandung apa? Maksiat kepada Allah. Maka apabila diperintahkan untuk bermaksiat, fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ya. Maka ini pertengahan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak seperti orang-orang yang menjilat kepada pemimpin, yang senantiasa mentaati pemimpin, membela pemimpin, meskipun itu zalim, meskipun itu maksiat, dibela mati-matian, bahkan ditaati. Ya. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Dan tidak pula Ahlus Sunnah seperti orang-orang Khawarij, yang ketika mendapati ada kekeliruan dari pemimpin, ada kezaliman dari pemimpin, maka mereka memberontak. Ya, mereka melepaskan tangan baiatnya. Enggak. Ahlus Sunnah pertengahan. Sebagaimana sifatnya Ahlus Sunnah. Dan hadis-hadis yang disebutkan tadi semuanya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Bahkan Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari meletakkan di dalam kitab sahihnya bab khusus yang berkaitan dengan pemimpin. Di situ beliau mencantumkan semua hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, kalau Anda buka dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Ahkam. Ya, Kitabul Ahkam. Itu berisi hadis-hadis tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Dalam Sahih Muslim ada juga sejenis dengan itu. Namanya Kitabul Imarah. Ya, Kitabul Imarah. Di situ juga Imam Muslim mencantumkan semua riwayat-riwayat hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya seorang muslim mendengar dan taat kepada pemimpin. Maka ini menjadi pokok dari akidah Ahlus Sunnah, ciri dari Ahlus Sunnah. Yang menyimpang darinya, maka berarti dia menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah, dan dia tergolong orang-orang yang jatuh dalam kebid'ahan. Wa qala Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Amr ibnu al-As, ya, anaknya Amr ibnu al-As. Ya, uniknya Amr ibnu al-As dan anaknya ini Abdullah, umurnya itu selisih 10 sampai 11 tahun. Ya. Jadi anak sama bapak selisih umurnya berapa? 11 tahun zaman. Satu. Ya, berarti Nabi umur berapa? 9 tahun. Nabi 9 tahun. Iya, 10 tahun. Itu hal yang ma'ruf, hal yang lumrah bagi orang-orang di zaman tersebut. Ya, kalau di zaman sekarang, luar biasa, masuk berita kemana-mana. Ya, likulli zaman, setiap zaman itu ada masanya sendiri. Ya. Sebagaimana dahulu orang-orang Arab atau bahkan sampai sekarang, wajar, lumrah bagi mereka menikah tapi tidak langsung kumpul dengan istrinya. Ya, nggak tahu kalau sekarang di Arab katanya masih ada, wallahu a'lam. Jadi ketika menikah, akad, tapi nggak langsung kumpul sama istrinya. Nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi baru kumpul sama istrinya, baru digauli istrinya itu. Makanya dalam Al-Quran ada hukum tentang hal itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan seterusnya. Ada hukum kalau kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian gauli. Dulu ada ketika baca pertama ayat ini, kok iso? Kok iso dulu? Diceraikan sebelum digauli. Berarti pikiran kita, kapan diceraikannya? Mari ijab kabul langsung dipegang. Kejem ini. Habis mobil tuh nikah langsung anti tolek, langsung dipegang. Dulu pikiran kita gitu, ternyata enggak. Ya, bangsa Arab itu mengenal ketika selesai akad nikah tidak langsung digauli, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya baru kemudian digauli. Seperti Nabi dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga seperti Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Itu seperti itu.
Nah, maka setiap zaman itu ada kebiasaannya sendiri-sendiri, beda dengan zaman kita. Zaman kita habis ijab kabul langsung, iya, nah, kok sebelum deh bahaya kalau sebelumnya itu. Dan Abdullah bin Amr meriwayatkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kata Abdullah bin Amr, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Fanazalna manzilan, maka kami pun singgah di suatu tempat. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu tiba-tiba ada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyeru, yang mengumumkan. Itu biasanya Nabi kalau safar karena singgahnya itu biasanya jauh-jauh tempatnya. Anak berkemah di sini, antum berkemah di sebelah sana, antum berkemah di sebelah sana. Nah, Nabi biasanya kalau dapat wahyu atau mau mengumumkan sesuatu, Nabi nyuruh seseorang, kemudian dia sampaikan pesan Nabi itu kepada sahabat-sahabat yang ada di sana. Ya, seperti ketika kisah perang Khaybar. Ya, ketika perang Khaybar, di tengah-tengah perjalanan Nabi dan para sahabatnya singgah. Kemudian mereka pun berhenti untuk makan, maka disembelih keledai-keledai tunggangan mereka. Disembelih, kemudian dimasak dan sudah siap untuk dihidangkan. Ketika mau dimakan, tiba-tiba datang utusan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Allah telah mengharamkan keledai peliharaan untuk dimakan. Maka kami pun menuang, kami pun menumpahkan semua makanan-makanan yang sudah dimasak dalam keadaan dalam keadaan lapar. Ya, mereka langsung mentaati perintah Nabi SAW. Gak ada yang ngomel, gak ada yang protes. Kalau kita protes, kaget makan. Harus dimasak, harus dibeli, harus dikuliti, harus sudah siap makan baru diwarai ini haram. Kaget mau, kan? Kaget mau. Kalau dari tadi gak ada ujian keimanannya, jangan. Ya kan? Kalau dari awal tidak ada ujian keimanannya, maka dari sini nampak ujian keimanan. Dan para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian datang utusan Nabi menyeru as-salatu jami'ah. Ya, salat akan ditegakkan. Fajtama'na ila Rasulillah SAW. Maka kami pun berkumpul. Ya, berkumpul menuju Nabi SAW. Maka Nabi sebelum melaksanakan sholat, beliau berpesan. Nabi mengatakan, innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allahu illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi, sesungguhnya tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti Nabi tersebut wajib atas Nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan-kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Dan wajib pula atas Nabi tersebut memperingatkan umatnya dari keburukan-keburukan yang dia ketahui untuk umatnya. Ya, jadi Nabi itu gak cuma mengajarkan yang baik-baik, Nabi juga memperingatkan yang buruk-buruk. Maka demikian juga seorang dai ilallah, seorang yang berdakwah di jalan Allah, gak boleh dia hanya menyampaikan yang baik-baik, yang disenangi sama jamaahnya. Gak boleh, harus proporsional. Dia sampaikan apa yang baik, tapi dia juga memperingatkan dari keburukan-keburukan. Ya, karena naudzubillah sebagian orang yang berdakwah di jalan Allah, mereka milih enaknya. Mereka cuma maunya menyampaikan yang baik-baik saja supaya jamaahnya senang. Supaya gak ada yang protes. Gak mau menyampaikan tentang syirik, gak mau menyampaikan tentang bid'ah, gak mau menyampaikan tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat atau orang-orang yang menyimpang. Gak mau. Kenapa? Takut nanti dibully sama orang-orang, takut nanti dicaci maki, dilengserkan dan seterusnya. Naudzubillah. Ya, maka seorang yang berdakwah di jalan Allah harus meniru metode dakwahnya Nabi. Resikonya ya sudah terima. Itu resiko berdakwah di jalan Allah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi cuma menyampaikan yang disukai sama orang-orang Quraisy? Enggak. Nabi menyampaikan apa yang bahkan paling dibenci sama orang-orang Quraisy, yaitu berbicara apa? Tauhid. Dia ngomong tauhid, belentak orang-orang Quraisy. Mangkal luar biasa kalau Nabi sudah berbicara tentang tauhid. Tapi nggak urusan, Nabi tetap disampaikan sama Nabi. Nabi terima resikonya. Dia apa kan? Diusir. Itu resiko. Kemudian kata beliau, wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan kebaikannya ada pada generasi awalnya. Ya, dijadikan keselamatannya, kebaikannya ada pada generasi awalnya. Wa yusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan umat ini akan tertimpa, atau akhir dari generasi umat ini akan tertimpa berbagai macam bala, akan tertimpa berbagai macam perkara-perkara yang kalian ingkari. Wa taji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Dan akan datang fitnah-fitnah. Apa maksudnya fitnah ini? Ujian-ujian. Ya, akan datang musibah-musibah, ujian-ujian yang bisa menyebabkan sebagian orang menjadi lembek, menjadi lunak kepada sebagian yang lain. Tajihul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Ketika datang fitnah, maka seorang mukmin akan mengatakan, inilah kehancuranku. Inilah kehancuranku. Wa tajihul fitnah fayaqulu hadhihi. Dan akan datang fitnah lagi, maka sang mukmin tadi mengatakan, inilah, maksudnya inilah saatnya kehancuranku. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka Nabi berpesan, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah dia mendatangi kematiannya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah dia datangi kematiannya sedangkan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yati ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaklah dia datangi orang-orang yang dia sukai untuk didatangi. Maksudnya mendatangi karib kerabat, keluarga dan yang lainnya. Wa man baya'a imaman, ini jadi pendalilan. Wa man baya'a imaman fa'aqtahu safqata yadihi wa thamarata qalbi falyuti'hu in istata'a. Fa in ja'ahu akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Kata Nabi, barang siapa yang membaiat imam, membaiat pemimpin. Ya, baiat artinya janji setia, dan baiat hanya diberikan kepada pemimpin, bukan diberikan kepada ustadz atau pemimpin yayasan, organisasi, enggak. Ya, tapi baiat yaitu sumpah setia untuk taat hanya kepada pemimpin. Barang siapa yang membaiat seorang pemimpin dan dia berikan tangannya kepada pemimpin tersebut dan juga hatinya diberikan kepada pemimpin tersebut, maka hendaklah dia taati pemimpin itu. Ini istata'a, semampu dia. Fa in ja'ahu akhar, tapi kalau datang pemimpin lagi, ya ada pemimpin baru, ini pemimpin pertama sudah dibaiat. Kemudian muncul pemimpin lagi, ingin untuk menggugurkan pemimpin yang pertama, ingin untuk melengsarkan, mengganggu-gugat pemimpin yang pertama. Apa pesan Nabi? Fadribu unuqal akhar, maka penggal leher yang kedua itu. Tapi ini hanya bagi pemimpin, ya, bukan kepada rakyat, bukan kepada setiap individu, enggak. Semua hukuman-hukuman di dalam Islam itu kembalinya siapa yang melakukannya? Pemimpin. Ya, maka kalau ada misalnya di negeri ini yang ngaku-ngaku sebagai pemimpin, ya, negara dalam negara, ya kan, negara dalam negara punya pemimpin sendiri, punya bendera sendiri. Kayak apa sih dulu yang viral itu, kerajaan apa itu? Pakai,
Sunda Empire lah, terus apalagi macam-macam, ya, mendeklarasikan sebagai pemimpin, ya, dan dia merasa merdeka dari pemimpin yang sudah ada. Maka kalau pemimpin yang semestinya ini, pemimpin yang sebenarnya mengeksekusi orang ini, maka itu hak. Itu sesuai dengan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi bagi rakyat gak boleh. Dia melaksanakan hukuman hudud sendirian. Kemudian kata beliau, wa amma bayanuhu qadaran. Kemarin kita sampaikan, Allah sudah menjelaskan tentang masalah ini, taat kepada pemimpin, dengan penjelasan yang gamblang. Baik penjelasan lewat dalil atau penjelasan lewat qadar. Nah, lewat qadar di sini artinya adalah realita yang ada. Ya, realita yang ada itu juga penjelasan dari Allah tentang bab yang satu ini. Kata beliau, fa innahu la yakhfa halul ummatil islamiyah hina kanat mutamassikatan bidiniha mujtami'atan alaihi mu'azzimatan liwulati umuriha munqadatan lahum bil ma'ruf kanat lahum as-siyadatu wadh-dhuhuru fil ardh. Tidak tersembunyi bagi kita kondisi umat Islam ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya, ketika mereka bersatu di atas agamanya, ketika mereka memuliakan pemimpinnya, melaksanakan perintah-perintah pemimpinnya yang baik, maka tidak tersembunyi bagi kita umat yang seperti ini diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan kemenangan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ya, para salaf terdahulu itu sejarah yang sudah ada. Maka mereka adalah potret-potret yang hendaklah kita tiru di zaman sekarang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Kata Allah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah berjanji hanya kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwasanya Allah akan memberikan mereka kejayaan, kemenangan. Allah akan jadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan mengokohkan, akan menguatkan agama yang telah Allah ridhoi. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan merubah rasa takut mereka menjadi rasa aman. Hidup dalam ketakutan dirubah sama Allah menjadi hidup dengan keamanan. Apa syaratnya? Syaratnya apa? Ini syaratnya setelah itu. Apakah syaratnya harus melengsarkan pemimpin yang ada? Syaratnya harus umat Islam kompak, bersatu, apapun firqahnya. Gak boleh saling menyesat-nyesatkan, gak boleh membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan. Harus bersatu supaya umat Islam kuat dan berjaya. Tidak. Syaratnya adalah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka harus beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini kejayaan umat Islam diraih dengan tauhid. Dan keterpurukan umat Islam itu gara-gara apa? Syirik. Maka ketika seorang muslim mengingkari kesyirikan, mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kesyirikan, sejatinya ini adalah ajakan untuk menjayakan kembali umat Islam. Tidak seperti tuduhan orang-orang mengatakan kau ini sering mensyirik-syirikan, kau ini ingin perpecahan umat. Umat ini sudah lemah, umat ini sudah kalah. Jangan semakin kau perparah dengan suka mensyirik-syirikan.
Dan keliru. Justru ketika kita menjelaskan tentang kesyirikan, di situ kita ingin supaya umat Islam kembali berjaya, karena kejayaan umat Islam hanya diraih dengan tauhid. Dan gak ada urusannya. Bahkan Nabi ketika perang, Nabi tetap mengingkari kesyirikan. Karena subhatnya sebagian orang, sudah kita diam dari kesyirikan, kita diam dari kebid'ahan, kita diam dari penyimpangan. Kenapa? Umat butuh persatuan. Umat butuh persatuan. Sudah, jangan ngomongin syirik, jangan ngomongin bid'ah. Kita butuh persatuan karena kita sedang lemah, diinjak-injak sama orang kafir. Maka kita jawab, jangankan kita sekarang kondisi bukan perang, kalau ketika kondisi perang sekalipun ada yang berbuat syirik, tetap diperingatkan. Dalam kondisi perang ini, apa dalilnya? Nabi SAW, sebagaimana hadis yang dikisahkan oleh Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Ketika perang Hunain, sebagian sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwa kama lahum dzatu anwa. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat sebagaimana orang-orang Quraisy punya pohon keramat. Ini kondisi perang ini. Apakah Nabi diam? Jangan serius. Engkau mari perang baru tak kasar ya. Sekarang kita butuh dia ini supaya umat Islam bersatu dulu. Menang Nabi? Enggak. Diingkari sama Nabi. Nabi mengatakan, innaha sunanun qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya yang kalian ucapkan sama persis dengan yang diucapkan sama Bani Israel dahulu kepada Musa, yang Allah berikan dalam surat Al-A'raf. Bani Israel mengatakan, wahai Musa, buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Diingkari sama Nabi SAW. Gak urusan mau dia ngambul, akhirnya kasih do perang, akhirnya jumlah pasukan berkurang, gak urusan Nabi. Karena adanya kesyirikan di tubuh kaum muslimin itu benalu. Itu bisa menyebabkan pertolongan Allah tidak turun kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin akan mendapatkan kekalahan dari musuh. Itu fikihnya Nabi, pemahamannya Nabi SAW. Bukan pakai perasaan, sama orang. Kan ini kata perang, jangan sih, kok ayo jadi ngari, enggak. Nabi bukan pakai perasaan beragama ini. Beragama dengan apa? Dalil. Ya, beragama bukan dengan modal perasaan, apa enggak. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain surah Al-Hajj ayat 40, Allah mengatakan wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh Allah akan menolong siapapun yang Dia kehendaki untuk ditolong. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardh, yaitu orang-orang yang ketika kami kokohkan, kami kuatkan mereka di atas muka bumi ini, aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Wa atauz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Kemudian siapa yang dikokohkan sama Allah ini? Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah dari kemungkaran. Maka kalau ingin ditolong sama Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Dan semungkar-mungkarnya kemungkaran apa? Syirik kepada Allah SWT. Diingkari aja menentok. Meskipun pengingkarannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Walillahil aqibatul umur, dan bagi Allah lah segala perkara-perkara itu dikembalikan. Walamma ahdatsatil ummatul islamiyyah ma ahdathat wa farraqu dinahum wa tamarradu ala a'immatihim wa kharaju alaihim wa kanu syi'an nuzi'at al-mahabatu min qulubi a'daihim wa tanaza'u fa fashalu wa dhahabat rihuhum wa tada'at alaihimul umam wa saru hutha'an ka hutha'is sayl. Kata beliau, dan ketika umat Islam tertimpa apa yang tertimpa bagi mereka, ketika terjadi pada tubuh kaum muslimin
Apa yang terjadi? Farraqu dinahum. Mereka terpecah-pecah dalam agamanya. Ya, mereka berpecah belah dalam agamanya. Maksudnya pecah belah dalam agama berarti jatuh dalam apa ini orang-orang ini? Kebid'ahan. Bercerai-berai dalam agama artinya yang satu mengikuti sunnah, yang satu jatuh dalam kebid'ahan. Itu bercerai-berai dalam agama. Sudah kita bahas kan? Ini al-aslul tsani, landasan yang kedua. Kemudian watamarradu ala a'immatihim, ketika umat Islam sudah memberontak kepada pemimpinnya, menentang kepada pemimpinnya, wa kharaju alaihim, dan keluar dari ketaatan kepada pemimpin, wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Maka ketika itu terjadi pada kaum muslimin, nuzi'atil mahabatu min qulubi a'daihim, maka dicabut rasa takut dari hati-hati musuh kaum muslimin. Artinya musuh-musuh Islam wis gak wedi maneh ambek kaum muslimin. Padahal dahulu musuh-musuh Islam sangat ketakutan dengan kaum muslimin. Bahkan Nabi mengatakan di antara 5 hal yang Allah istimewakan Nabi dengannya, yaitu kata Nabi SAW, "Mu'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya kata beliau, "Nusirtu birru'bi masirata syahri." Aku ditolong oleh Allah dengan diberikan ketakutan ke dalam dada-dada musuh 1 bulan sebelum aku melakukan perjalanan penyerangan. Di sakulan sak dulunya budal wedi wis musuh. Iya. Saya ini ada dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan dari musuh-musuh Islam dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya mereka melemah. Kaum muslimin melemah. Tidak ada kekuatan. Hilang wibawa mereka. Wa tada'at 'alaihimul umam, dan orang-orang kafir, umat-umat kafir itu mengelilingi mereka, mengepung mereka. Ya, mengepung kaum muslimin. Maka jadilah kaum muslimin meskipun jumlahnya banyak, namun mereka seperti buih yang terombang-ambing di laut. Ini wallahu a'lam. Syekh Utsaimin sepertinya mengisyaratkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu 'ala qas'atiha." Kata Nabi, kelak hampir-hampir kalian wahai umat Islam akan dikelilingi, dikepung oleh musuh-musuh kalian, sebagaimana orang-orang kelaparan mengelilingi makanan yang ada di tengah-tengah mereka. Belum bisa bayangkan ada orang-orang yang kelaparan, di tengah-tengahnya ditaruh makanan. Jadi apa makanannya? Hancur biasa. Iya. Itu gambaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, amin qillatin bina ya Rasulullah." Apakah karena ketika itu jumlah kita umat Islam sedikit? Nabi mengatakan, "La, bal antum yawma idzin katsir." Tidak, justru ketika itu kalian mayoritas. Jumlah kalian besar. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl. Tapi kalian itu meskipun banyak seperti buih yang ada di lautan. Buih itu kayak busa-busa gitu ya. Ya kayak busa-busa yang ada di laut itu. Gak ada artinya, gak ada nilainya. Ada nelayan itu mau ngambil buih gitu. Mau kemana sama nelayan? Ngambil buih di lautan. Yopo. Oleh akeh bener. Pulang ke daratan bawa banyak. Oleh apa iwa agak dapat buih di lautan. Kayak opo. Maka itu kata Nabi, umat Islam seperti buih karena organik. Gak ada beratnya, gak ada bobotnya, gak ada kekuatannya. Maka kata Nabi SAW, "Wala yanzi'annallaha min qulubi aduwikum al-mahabbata minkum." Dan Allah akan mencabut dari dada-dada musuh kalian, Allah cabut ketakutan mereka atas kalian. Artinya mereka gak takut lagi. Wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah akan meletakkan ke dada kalian al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyat al-maut. Ya, cinta terhadap dunia dan takut akan
kematian. Ya, wasadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan benar apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menimpa umat ini al-wahn. Ya. Dan kemudian kata beliau, wasara hadzal aslu la yu'rafu 'inda aktsari man yad'i al-'ilma wal ghairata 'ala dinillah wa turika al-'amalu bih wa ra'a kullu fardin min afradir ra'iyyati nafsahu amiran aw bi manzilatil amir al-munabidh lil amir. Maka kalau sudah kondisinya seperti itu, maka pantas kalau kebanyakan di antara umat Islam, bahkan orang-orang yang mengaku berilmu, mereka nggak paham tentang bab yang satu ini, bab tentang mendengar dan taat kepada pemimpin. Kalau mereka ilmunya saja nggak tahu, apalagi mengamalkannya. Makanya banyak yang terheran-heran dengan dakwah salafiyah ini, dengan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ketika disampaikan tentang materi ini, banyak yang terheran-heran, seakan-akan mereka nggak pernah mendapatkan materi seperti ini. Mereka menganggap, wah ini materi pesanan ini, wah ini orderan dari rezim ini, dibayar berapa ini sama rezim. Na'udzubillah. Ini kitab-kitab akidah membicarakan tentang hal itu. Gak ada urusannya kita dengan hiruk-pikuk politik yang ada. Kita di sini berbicara tentang agama. Kitab-kitab akidah hampir semuanya, kalau Anda membaca akidah-akidah yang ditulis oleh para ulama dari zaman salaf terdahulu, hampir semuanya mencantumkan bab tentang as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur, mendengar dan taat kepada pemimpin. Mau kitab apa? Usul Sunnah Imam Ahmad ada, Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari ada, kitab I'tiqad A'immati Ahlul Hadis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili ada, kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis oleh Imam As-Sabuni ada. Semua kitab-kitab akidah menerangkan tentang bab ini. Namun sayang, jarang di antara kaum muslimin yang mendengar atau mengetahui tentang bab yang satu ini. Sehingga ketika disampaikan, berbagai macam stigma negatif mereka tuduhkan. Ya, ini pesanannya rezim, dibayar sama rezim, alhamdulillah. Ya. Maka hasilnya setiap orang atau setiap rakyat mereka merasa bahwa mereka punya pemimpin dari golongan mereka sendiri, atau orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin yang melaksanakan tugas-tugas pemimpin. Ya, mereka mengatakan, saya punya pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ini ketua yayasan. Ya, itu saya berbaiat sama ketua yayasan. Loh, presiden mau apa? Bukan itu. Ya, karena jahilnya mereka terhadap perkara yang satu ini. Kurang 2 menit. Dan Anda cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas dari syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.